wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Aprilia dengan NIM 878224997 dengan prodi PGSD S1 UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan praktek mengajar dengan mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Bagaimana hari ini kabarnya, Nak? Baik ya? Baik. Untuk absensi hadir semua? Hadir. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Dan kalian yang nanti akan mampu mendeskripsikan fungsi dengan benar dari bagian tumbuhan tersebut. Dan untuk kesepakatan kelas kita masih menggunakan yang kemarin ya. Masih ingat semuanya kesepakatan kelasnya? Masih. Oke, bisa kita mulai belajarnya? Bisa. Coba perhatikan dulu di depan sini. Ini adalah gambar apa? Pohon. Gambar pohon. Ada daunnya, ada akarnya ya. Ini adalah bagian dari tumbuhan. Coba kalian sebutkan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Daun, buah. Kita tahu belum fungsinya itu apa? Belum. Setiap tumbuhan itu sudah pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Yang bisa kita lihat di depan sini ada akar berfungsinya untuk apa? Menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Artinya akar inilah yang mengalirkan ke bagian-bagian lainnya untuk masih berdiri dengan tegak. Yang selanjutnya ada batang. Fungsi dari batang ini apa? Menyalurkan agar dia berdiri dengan tegak. Sampai juga halnya dengan fungsinya agar menyalurkan makanan ke bagian-bagian lainnya. Selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsinya untuk apa sih? Coba sebelah sini dulu. Daun itu berfungsinya untuk apa? Tempat terjadinya fotosintesis. Artinya fotosintesis ini daunnya membuat makanannya di daun. Selanjutnya ini ada bunga. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan sebelum terjadinya buah. Buah ini juga mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Fungsi dari buah ini apa? Tidak tahu? Fungsi dari buah ini adalah melindungi biji agar bijinya aman dari gigitan serangga. Buah ini juga ada yang bisa dimakan untuk kita. Ya? Iya. Coba ada yang bisa menggambarkan akar di depan? Ada yang bisa? Silakan Benci, gambar akar di depan. Oke, baik. Ayo beri tepuk tangannya dulu buat Benci. Nah, ini adalah contoh dari akar. Selanjutnya gambar dari batang. Ada yang bisa menggambar batang? Silakan. Kamu boleh tunjuk ini. Mutia, gambar batang Mutia. Kalau salah tidak apa-apa. Tidak apa di rumah nanti ya.
daun, buah, bunga, dia berdiri di batang. Kalau ini apa? Daun. Dan ini bunga. Dan ini buah. Selanjutnya, tumbuhan itu bermula dari mana sih? Awalnya? Dari biji. Dari biji lalu menjadi tunas atau pecahan. Setelah menjadi kecambah menjadi apa? Setelah menjadi kecambah menjadi daun. Dia tumbuh daun seperti ini, dia daun. Menjadi daun. Setelah daun apa? Tumbuhnya batang. Dia menjulang lebih tinggi, ya. Tumbuhnya batang. Selanjutnya, setelah batang, tumbuhnya bunga. Lalu tumbuh lagi menjadi buah. Dan dari buah tumbuh lagi menjadi biji. Berarti semuanya berputar. Oke, selanjutnya kita membagi tentang LKPD dan dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Bisa kalian lihat di sini, ya. Perhatikan, kalian nantinya akan menjawab dari titik-titik di samping ini, ya, di sini, ya. Nah, setelahnya perwakilan salah satu dari kalian itu maju ke depan untuk mempresentasikan apa isian dari LKPD kalian, kelompok kalian. Salah satu aja, ya. Oke, paham? Paham. Silakan. Oke, Ibu tunggu ya. Selama 5 menit. Oke, sudah. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan ke depan. Ayo, siapa? Terus kelompok 1, kelompok 1. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang nomor 1, nama bagian tumbuhannya daun, berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua ada buah, melindungi biji. Yang ketiga ada akar, fungsinya menyerap air. Dan terakhir bunga, fungsinya sebagai alat untuk berkembang biak. Terima kasih. Oke, bertemu saya di sini. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan ini? Ayo kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikannya? Silakan dia. Nama bagian tumbuhan yang pertama itu daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua itu buah. Fungsinya melindungi biji dari lingkungan luar. Yang ketiga ada akar. Fungsinya menyerap air di dalam tanah. Yang keempat itu ada bunga. Fungsinya sebagai alat untuk berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu ada batang. Fungsinya menumbuhkan
lihat tumbuhannya ya. Selanjutnya, bagaimana pelajaran hari ini nak? Senang? Happy semuanya ya? Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Telah bekerjasama dengan baik, menaati kesepakatan kelas yang sudah Ibu berikan. Oke, untuk tugas di rumah itu di halaman 50 ya. Buka halaman itu, isi, dan jangan saling contek ya. Dikumpul hari Rabu, paling lambat hari Rabu ya dikumpulnya. Ibu masuk langsung dikumpul. Untuk pelajarannya Ibu akhiri wabillahi